Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Sir. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang psikotropika. Nah, jadi izinkan saya untuk screen share media pembelajaran untuk hari ini. Oke, bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Sir. Oke, bagus. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya penggunaan psikotropika. Nah, jadi untuk KD-nya di sini siswa mampu mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian untuk aspek psikomotornya, siswa mampu melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, di mana untuk peta konsepnya di sini kita akan fokus kepada bahaya penggunaan psikotropika, yaitu apa itu pengertian nafza dan tipe-tipe dari nafza. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak dari psikotropika ya. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang bahaya penggunaan dari psikotropika. Nah, amatilah gambar di atas. Dapatkah kalian memberikan ilustrasi mengenai gambar tersebut? Dapatkah kalian menjelaskan mengapa terjadi perubahan drastis pada wajah orang tersebut ya? Nah di sini perempuan ini dia menggunakan meth atau amfetamin itu selama 10 tahun. Otomatis akan terjadi perubahan yang drastis terhadap penampakan wajahnya ya. Nah, dapatkah kalian menganalisis apa penyebab dari perubahan tersebut? Nah, salah satu penyebab hal tersebut adalah adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan psikotropika. Nah, bahaya narkoba sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang makin marak di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat mengenal obat-obatan terlarang sebagai narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Banyak pengguna obat-obatan ini, baik remaja maupun orang dewasa, ya, yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal efek narkoba ini dapat merusak kesehatan secara fisik maupun kejiwaan atau psikologis. Nah, bagai dua sisi mata uang, obat dapat bermanfaat dan sekaligus berbahaya bagi tubuh. Jika obat yang digunakan sesuai dengan aturan, dosis, dan di bawah pengawasan dokter, maka penggunaannya efektif untuk mencapai kesembuhan. Sebaliknya, obat dapat menimbulkan masalah yang serius apabila disalahgunakan dengan mengkonsumsinya tanpa pengawasan dokter dan didasari oleh tujuan yang tidak tepat. Nah, itulah mengapa ada sebagian jenis dari obat-obatan yang hanya dapat dikonsumsi bila dianjurkan oleh dokter atau sesuai dengan rekomendasi dokter dan dengan pengawasan ketat. Nah, penyalahgunaan obat-obatan narkotika, psikotropika, termasuk obat psikedelik dapat menimbulkan gangguan atau masalah pada kesehatan ya. Nah, itu merupakan intro dari bahaya penggunaan psikotropika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sebenarnya nafza itu ya. Nah, nafza merupakan singkatan atau akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Nah, nafza merupakan zat-zat atau substansi yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Saat ini banyak beredar obat penenang dan penghilang rasa sakit. Mekanisme kerja obat ini secara umum adalah mempengaruhi sistem saraf pusat. Ada obat yang menghilangkan rasa sakit, ada pula obat yang menimbulkan rasa menyenangkan atau menimbulkan halusinasi. Obat-obatan ini disebut dengan zat psikoaktif yang berguna bagi ilmu kedokteran jiwa untuk mengobati penyakit mental dan saraf atau kita kenal dengan mental illness ya. Nah, istilah nafza itu terdiri atas 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, kita bahas apa itu narkotika. Nah, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis atau buatan, dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap aktivitas mental dan tingkah laku seseorang. Nah, yang terakhir adalah zat adiktif, yaitu zat atau obat yang dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan. Nah, jika zat psikoaktif digunakan secara ilegal, maka akan menyebabkan masalah serius karena dapat mempengaruhi otak dan tingkah laku pemakainya. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang disebut dengan adiksi atau ketagihan. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dari nafza ini ya. Nah, oke. Zat psikoaktif masuk ke dalam tubuh itu bisa melalui berbagai macam cara atau jalan. Bisa melalui mulut atau bisa melalui hidung. Nah, apabila zat masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau secara oral, maka itu bisa dilakukan dengan cara merokok menggunakan pipa atau bong ya. Kemudian melalui hidung, itu menghisap zat dalam bentuk uap atau bubuk dan dengan suntikan atau injeksi. Berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya, maka obat psikoaktif dapat kita golongkan menjadi 3 bagian, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, mari kita cermati uraiannya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu golongan stimulan ya. Nah, sesuai dengan istilahnya stimulan. Nah, di situ kata kuncinya adalah stimulasi ya atau merangsang sesuatu. Nah, stimulan bersifat menstimulasi atau merangsang sistem saraf simpatetik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Misalnya, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengecilkan pupil, dan meningkatkan gula darah. Jadi, stimulan memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasakan sakit. Nah, senyawa yang termasuk ke dalam golongan stimulan adalah amfetamin. Ya, nah amfetamin meliputi dextroamfetamin, metamfetamin atau kita kenal dengan sabu-sabu, Ritalin, dan dexedrine. Yang kedua adalah ekstasi, yaitu suatu zat yang dapat mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Nah, selanjutnya adalah kokain ya. Nah, kokain merupakan zat yang dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi atau ketagihan yang sangat kuat dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Nah, selanjutnya kafein ya. Nah, kafein merupakan zat yang terdapat di dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Nah, terlalu banyak mengkonsumsi kafein lama-kelamaan dapat menimbulkan efek samping yang disebut dengan kafeinisme. Secara umum, efek samping dari kopi yang sering kali terjadi meliputi insomnia. Nah, di mana kafein dapat membuat seseorang tetap terjaga, mengatasi ngantuk, dan meningkatkan konsentrasi. Namun, asupan kafein yang berlebihan dapat mengurangi waktu tidur dan membuat tubuh nggak dapat tidur dengan nyenyak. Hal ini bisa membuat seseorang mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Nah, kemudian pengaruh lainnya, sering buang air kecil. Kenapa? Karena peningkatan frekuensi buang air kecil adalah efek atau pengaruh dari kopi yang umum terjadi. Kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, sehingga dapat merangsang pembuangan urin dan membuat seseorang lebih sering buang air kecil. Hal inilah yang membuat seseorang akan lebih sering ke toilet setelah mengonsumsi kopi. Yang terakhir adalah kafein juga dapat meningkatkan kewaspadaan karena memiliki efek stimulan. Nah, meski demikian, efek samping kopi juga bisa membuat seseorang menjadi gelisah dan cemas. Efek ini bahkan bisa menimbulkan serangan panik atau panic attack dan kambuhnya gejala gangguan cemas ya. Nah, yang terakhir adalah alkohol. Alkohol merupakan suatu zat yang merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian atau kelompok serealia ya. Nah, pasti kita sudah sering mendengar mengenai bahaya alkohol, terlebih apabila dikonsumsi secara berlebihan.
kehilangan kendali diri, risiko mengalami kecelakaan, melakukan tindakan kekerasan, hingga keracunan alkohol merupakan bahaya jangka pendek yang bisa muncul akibat mengonsumsi alkohol. Di sisi lain, mengonsumsi minuman alkohol juga dengan kadar yang tidak berlebih diduga dapat menurunkan risiko penyakit lainnya seperti stroke, diabetes, hingga penyakit jantung. Namun, mau sedikit atau banyak mengonsumsi alkohol tetap saja tidak mengurangi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh zat tersebut. Oke, nah itu merupakan golongan stimulan ya. Nah, yang kedua adalah golongan depresan. Nah, depresan merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Obat depresan berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresan kita kenal juga dengan istilah obat penenang ya. Nah, di sini ada 5 kategori utama dari golongan depresan, yaitu barbiturat, obat penenang, etanol, anestetik, dan opiat. Kita bahas ya. Nah, barbiturat itu contohnya adalah obat-obatan seperti Seconal, Nembutal, dan Amital. Sedangkan obat penenang yang sering kita pakai misalnya Meprobomat, ini gambarnya ya, kamu perhatikan. Nah, kemudian di sini ada etanol atau etil alkohol, kemudian ada anestetik atau obat bius mencakup ether dan kloroform, serta opiat ya mencakup opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon ya. Nah, ini merupakan golongan dari depresan ya. Nah, yang ketiga adalah golongan halusinogen. Nah, halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek atau seseorang mengalami halusinasi dengan dosis yang sangat tinggi, dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu si penderita melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali, atau melihat benda-benda yang tanpa hidup, yang tampak seperti hidup. Ya, jadi itu berhalusinasi. Ya, melihat sesuatu yang tidak ada gitu ya, itu hanya ada di bayangannya atau hanya ada di imajinasinya ya. Nah, contoh dari obat ini adalah LSD atau singkatan dari lysergic acid diethylamide, kemudian STP mirip seperti amfetamin, kemudian THC atau tetrahydrocannabinol, ini bagian dari ganja ya atau kanabis. Kemudian mesakolin itu diambil atau diekstraksi dari pohon kaktus peyote. Kemudian psilocybin diambil dari jenis jamur atau fungi, dan genikeklidin PCP atau vancomycin yaitu suatu obat bius hewan ya. Nah, ini merupakan ilustrasi gambar dari LSD, amfetamin, dan THC atau tetrahydrocannabinol. Oke ya. Nah, itu merupakan tipe-tipe dari nafza ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari narkotika. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa golongan dari tipe-tipe narkotika, dari yang paling berbahaya hingga yang kurang berbahaya ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, golongan 1. Nah, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan ya. Nah, ini merupakan narkotika yang paling berbahaya dan nggak boleh digunakan dalam pengobatan atau konsumsi harian karena dapat menimbulkan berbagai macam gangguan ya, atau dapat menimbulkan ketergantungan yang luar biasa. Nah, contohnya adalah heroin ya, ini gambarnya. Nah, heroin atau biasa kita kenal dengan istilah putau ya, umumnya tersedia dalam bentuk bubuk putih dan akan berubah menjadi coklat kehitaman serta lengket setelah dipanaskan. Heroin terbuat dari morfin, salah satu jenis narkotika yang digunakan sebagai obat anti nyeri pada penderita penyakit tertentu. Heroin digunakan dengan cara dihirup atau dicampur dengan air dan disuntikkan menggunakan jarum suntik ya, atau dibuat secara injeksi. Selain itu, heroin juga dapat dikonsumsi dengan cara ditelan ya, atau dibakar dan dihirup asapnya. Efek yang dicari oleh pengguna heroin adalah euforia ya. Nah, euforia itu digambarkan sebagai perasaan senang berlebihan atau kepuasan ekstrim yang tidak normal. Selain itu,
Heroin juga dapat menimbulkan efek anti nyeri dan berbagai efek samping lainnya seperti mulut kering, tangan dan kaki terasa berat, mual dan muntah, sulit berpikir dan berkonsentrasi, serta penurunan kesadaran. Ya. Nah, yang kedua adalah kokain. Ini gambarnya. Nah, efek atau pengaruh dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Pengguna obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Nah, yang ketiga adalah ganja. Ini merupakan jenis narkotika secara alami ya. Dia diambil dari tanaman ganja atau cannabis sativa. Ya. Nah, ganja atau biasa kita kenal dengan marijuana adalah obat-obatan herba atau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari daun, bunga, dan tunas tanaman cannabis sativa. Ganja seringkali itu diisap seperti rokok pipa atau rokok lintingan. Namun, ganja juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan atau diseduh menjadi teh. Beberapa daerah seperti di Aceh terkenal menggunakan sedikit ganja sebagai bumbu tambahan pada masakan mereka ya. Katanya supaya lebih enak, lebih gurih, kemudian lebih meningkatkan nafsu makan atau appetite ya. Nah, banyak orang menggunakan ganja untuk membuat mereka merasa lebih santai atau bahagia atau high ya. Tetapi jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dengan dosis yang berlebihan, maka efek ganja akan berakibat fatal bagi kesehatan. Ganja termasuk ke dalam jenis tanaman herba karena bisa digunakan untuk mengatasi kondisi tertentu selama mengikuti penanganan medis. Meski demikian, penggunaan ganja sebagai obat masih belum dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Nah, kenapa? Karena terlalu lama menggunakan ganja dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan berpikir, kehilangan memori, dan menghambat fungsi otak. Oke. Nah, yang kedua adalah bagian kedua ya, golongan kedua. Nah, ini merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah morfin. Nah, morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi atau Papaver sormariferum dengan bahan kimia lain. Sifatnya jadi semi sintetik, jadi setengah buatan, campuran antara sintetik dengan alami ya. Nah, morfin merupakan zat aktif dari opium. Dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Nah, morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Nah, untuk mengatasi nyeri, morfin dapat dikonsumsi sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda lainnya. Nah, dalam mengatasi nyeri, morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, namun morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang bisa membahayakan nyawa seseorang, ya. Nah, yang ketiga, golongan ketiga dari narkotika. Nah, narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan atau adiksi. Nah, contohnya adalah kodein ya. Nah, kodein merupakan obat yang bermanfaat untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Kodein tersedia dalam bentuk tablet 10, 15, dan 20 mg atau dalam bentuk kapsul dan sirup ya. Nah, kodein merupakan obat pereda nyeri golongan opioid yang dibuat dari ekstrak tumbuhan opium. Kodein dapat meredakan nyeri dengan cara mengurangi respon nyeri yang diterima oleh otak. Selain untuk meredakan nyeri, kodein juga dapat diresepkan untuk menekan respon batuk pada orang dewasa. Jadi kalau kita batuk,
Nah, itu biasanya diberikan resep kodein oleh dokter ya, tapi jangan dikonsumsi secara berlebihan ya. Jadi sesuai dengan takarannya. Nah, oke, next kita akan membahas tentang jenis-jenis psikotropika. Tadi kan tipe-tipe dari narkotika, sekarang tipe-tipe dari psikotropika ya. Nah, yang pertama adalah golongan 1. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah ekstasi. Jelas ya? Nah, ekstasi atau kita kenal dengan istilah MDMA atau metilen dioksimetamfetamin, nah merupakan salah satu jenis narkoba yang penggunaannya dilarang secara hukum. Biasanya ekstasi berbentuk tablet berwarna-warna dengan gambar kartun atau kapsul ya. Nah, efek ekstasi yang bisa langsung dirasakan adalah perubahan suasana hati atau mood swing yang menjadi sangat bahagia dan berenergi. Itulah sebabnya obat ini mudah sekali membuat ketagihan. Akan tetapi, efek tersebut hanya bersifat sementara. Ketika euforia berakhir, ekstasi bisa menyebabkan berbagai efek samping yang berbahaya. Efek ekstasi ini biasanya bisa dirasakan 20 menit setelah obat ini diminum, misalnya halusinasi, kebingungan, dan merasa cemas. Pengguna ekstasi juga bisa merasakan efek pada tubuhnya seperti penglihatan kabur, mual-mual, menggigil, sakit kepala, detak jantung meningkat, serta kaku-kaku pada sendi dan otot. Dalam beberapa jam setelah mengonsumsi ekstasi, pengguna atau user akan lebih sulit untuk berkonsentrasi dan sulit untuk mengamati gerakan. Oleh sebab itu, orang yang sedang berada di bawah pengaruh ekstasi ini berpotensi lebih besar mengalami kecelakaan saat berkendara. Ya, jadi ketika nyetir nggak boleh mengonsumsi ekstasi atau jenis narkotika lainnya ya, karena dapat membahayakan diri serta orang lain. Nah, yang kedua adalah golongan kedua, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contoh golongan kedua ini adalah amfetamin ya. Nah, amfetamin ini memiliki nama lain seperti seed, meth, crystal, dan whisk. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan, ada juga yang tablet ya. Nah, cara penggunaan dengan cara dihirup atau diminum ya. Sedangkan yang berbentuk tablet dapat diminum dengan air. Amfetamin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Cara kerja ini akan meredakan gejala narkolepsi serta membantu penderita ADHD untuk lebih fokus dalam beraktivitas. Obat ini juga terkadang digunakan untuk mengendalikan nafsu makan dan mengontrol berat badan. Perlu diingat bahwa amfetamin tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan amfetamin adalah pusing, mulut kering, mual-mual, diare, kram perut, sembelit, nafsu makan berkurang, insomnia, dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, yang ketiga adalah golongan ketiga, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan ya. Nah, contohnya adalah fenobarbital. Nah, fenobarbital merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi atau kejang-kejang atau ayan ya. Nah, fenobarbital menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Ya. Nah, yang terakhir adalah golongan keempat, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan atau potensi kecil dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah diazepam ya. Nah, diazepam adalah salah satu obat penenang yang digunakan untuk mengatasi kejang-kejang dan gangguan kecemasan. Obat ini tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka panjang
Diazepam bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak sehingga memberikan efek menenangkan selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah dikonsumsi. Selain untuk mengatasi kejang-kejang dan gangguan kecemasan, diazepam juga digunakan untuk mengatasi gejala putus zat akibat alkohol, otot yang tegang, serta obat penenang sebelum tindakan medis dilakukan. Misalnya sebelum operasi biasanya diberikan diazepam sebagai obat bius ya atau anestetik. Nah, oke, demikianlah pembahasan kita tentang bahaya penggunaan psikotropika. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan atau respon dari siswa sekalian? Apakah sudah jelas? Jelas, Sir. Jelas, Daeng ya? Iya, Sir. Oke, jelas semuanya ya. Oke, kalau jelas semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama-sama.